Maupun komik. Komik-komik yang pernah diterbitkan berjudul White Rider, White Rider. Kemudian yang sekarang yang sedang berlanjut adalah yang paling top ya, Garudayana. Kalau nggak salah hari Minggu atau kapan itu di Surabaya di Pekan Komik. Besok. Jadi Mas Isuniato itu adalah salah satu artis Comic Connection. Dia ekstra hari Jumat ini datang ke pembukaan untuk acara kita, lalu besok kembali ke Surabaya, kemudian hari Minggu untuk launching Garudayana. Oke. Pertanyaan untuk Mas Is. Selanjutnya saya serahkan langsung ke Mas. Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banget udah hadir di sini. Terima kasih juga buat Kota dan semua teman-teman panitia yang udah mempersiapkan acara ini. Awalnya keren banget. Saya sebagai komikus merasa bersyukur banget ada kesempatan kita bisa berkumpul bersama, kita bisa saling belajar, terutama kita dapat kesempatan belajar dari kultur dari Eropa, dari Jerman. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan beberapa karya saya, terutama Garudayana. Mungkin kita bisa langsung mulai. Oke, saya menggunakan nama studio Wind Rider Studio dari komik pertama saya yang terbit di Indonesia. Komik debut saya judulnya Wind Rider. Wind Rider itu temanya tentang petualangan fantasi di luar angkasa. Jadi memang komik tersebut saya bawa menjadi brand untuk nama studio saya. Di depan ada beberapa list komikografi. Kita bisa lihat mulai dari 2001 dan 2004 dan seterusnya hingga 2012. Itu debut saya Wind Rider. Mungkin di sebelah kirinya itu adalah kelihatannya komik Garut Kaca, tapi sebenarnya itu komik pendek versi awal dari Garudayana. Itu komik fotokopian. Jadi sebelum era internet, sebelum era Facebook, Twitter dan seterusnya, pengen karyanya dibaca sama teman-teman, sama publik yang lebih luas, terpaksa fotokopi. Dan pada saat itu menyenangkan sekali. Oke, ini kita di depan ada beberapa contoh komik-komik tawas, komik-komik jadul, terutama komik-komik wayang. Di sini saya ambil contohnya yaitu yang tokoh-tokoh utamanya yaitu Gatot Kaca. Oh, ternyata baik saya mengganggu ya. Oke. Nah, ini beberapa inspirasi ketika saya melakukan sedikit riset kecil bahwa ternyata komik wayang hanyalah bagian kecil dari kultur. Kita punya wayang kulit, ada wayang golek, ada wayang beber, dan wayang wong. Ada beberapa jenis wayang yang lebih banyak lagi yang belum sempat ditampilkan. Namun saya ambil salah satu karakter wayang yang paling populer yaitu Gatot Kaca. Yang sebelah kiri versi wayang wongnya. Sebelah kanan versi wayang wongnya, sebelah kiri versi wayang kulitnya. Saya pilih sebagai istilahnya encok atau karakter utama, jadi bukan karakter utama sih, lebih tepatnya sebagai karakter yang paling menarik perhatian dari komik saya. Nah, di depan ini adalah versi Gatot Kaca versi komik Garudayana. Kalau bisa dilihat mungkin kumisnya tipis. Saya sempat riset kecil, wawancara, survei, terutama ke pembaca cewek. Kalau kumisnya tebel, seperti apa? Ternyata mereka lebih suka kalau kumisnya dirapi, jadi bisa lebih keren, masuk. Di depan ini volume yang sudah terbit, volume 1, 2, dan 3. Terbitnya sejak 2009. Memang prosesnya cukup lama. Lalu di depan ada beberapa karakter yang tampil di komik Garudayana. Sebenarnya tokoh utama itu Kinara yang paling kanan, cewek. Lalu Garu, itu Garuda kecil. Yang sebelah kiri Gatot Kaca. Jadi inti cerita dari Garudayana itu adalah petualangan dari Garuda kecil di setting pewayangan Mahabharata. Di depan adalah contoh halaman dalam komiknya. Saya menggunakan style gaya manga karena memang sejak kecil saya tumbuh besar dengan komik impor, baik itu Amerika, manga, dan Eropa. Tapi kebetulan saya berkesempatan, sedikit beruntung bahwa saya sempat mencicipi komik wayang yang mungkin sudah nggak ditemukan di toko buku. Jadilah ketika saya dewasa, ketika saya
jadi komikus, saya memutuskan untuk membawa kembali istilahnya nostalgia saya ketika saya kecil. Saya suka banget baca komik wayang. Menurut saya komik wayang itu seru, keren. Kemudian saya berusaha menampilkan dengan gaya saya sendiri, dengan harapan utama bahwa generasi muda kita juga mendapatkan pengalaman seperti saya ketika kecil. Di depan tadi ada beberapa contoh gambar fan art karya pembaca. Yang awalnya saya sendiri juga khawatir bahwa bisa nggak sih komik wayang yang mungkin pola pikir dari masyarakat awam, terutama generasi muda, menilai bahwa wayang itu mungkin bacaan bapak-bapak atau tontonan orang tua. Tapi ternyata responnya luar biasa. Pembaca mengirimkan beberapa gambar versi mereka, lalu juga mereka buat cosplay, dan di depan ini ada stage performance yang di-create oleh teman-teman di Bandung. Aku mah cepet dong. Oke. Lalu saya juga berinisiatif membuat beberapa merchandise dari karakter Garudayana, terutama tokoh Garuda yang diangkat. Intinya berusaha mensinergikan antara produk dengan produk lain, sehingga ketika orang pakai kaosnya atau lihat desain dari gambar dari kaosnya, mereka akan juga relate, juga akan kenal komiknya. Dan di depan ini juga inisiatif untuk membuat karakter yang bisa dipegang, yaitu papercraft dulu deh yang paling gampang, tapi dalam bentuk yang simple dan bisa dibikin oleh audiens atau pembaca atau orang-orang bahkan mungkin nggak doyan sama komiknya tapi malah suka papercraftnya, jadi saling bersinergi yang seperti saya bilang tadi. Ini contoh merchandise atau produk lain, yaitu adalah limited statue atau patungnya. Lalu yang paling baru ini berupa karakter figurin ukuran pendek. Kalau statue tadi tingginya 50 cm, terbuat dari resin, yang ini PVC dan dicetak lebih banyak lagi. Oke. Oke, berikutnya saya mau share kepada teman-teman di sini. Di depan ada masukan atau pendapat dari pembaca. Yang saya masih terkejut-kejut hingga sekarang adalah Garudayana itu dibuat dengan konsep untuk anak remaja, tapi ternyata pasarnya jauh lebih luas.